Alhamdulillah kita kedatangan guru mulia kita, guru kita yang mulia, dan beliau adalah guru saya di Hadramaut, di Tarim, sewaktu di Darul Mustafa. Sempat saya belajar kepada beliau langsung kitab Muqaddimatul Hadramiyah, juga Kitabul Faraid, Takmilah Zubdatul Hadis, karangan ayah dari guru mulia kita yaitu Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Punya kitab Faraid, Takmilat, karangan Faraid bernama Takmilah Zubdatul Hadis. Saya belajar dengan beliau juga di dalam kitab itu, dan dimuliakan kita oleh Allah Ta'ala dengan kedatangan beliau, dan diberkahi lebih malam ini dengan kedatangan dan kehadiran beliau. Tentunya kita akan mendengar sedikit banyaknya dari tausiah beliau di malam ini. Semoga Allah Ta'ala limpahi barokah kepada kita sekalian, dan ilmu kita bermanfaat di malam ini dari para guru-guru kita yang mendatangkan ilmu untuk kita sekalian di malam ini. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Afu minkum habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami walkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati Kiai Haji Khairullah Ramli, para habaib, para alim ulama, jamaah semuanya, jamaah majelis dia ulama. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Dan kita tadi mendengar sirah nabawiyah yang dibacakan oleh guru kita. Saya rasa dibacakan secara rutin ini, sejarah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan sejarah itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar kita ini mengenal beliau. Apabila kita kenal sirah beliau, maka akan timbul dalam hati kita rasa cinta. Tak kenal maka tidak sayang. Dan rasa cinta inilah yang menjadikan kita akan memiliki kekuatan yang besar untuk ittiba'. Dengan ittiba' maka disitulah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu. Dengan rutin kita ittiba', dengan istiqamah kita ittiba', maka akan Allah datangkan kita ilmu yang langsung dari Allah, ya, ilmu yang tanpa dengan belajar. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang kasbi yang kita dapatkan dengan kita membaca kitab, yang kita dapatkan duduk di depan guru, ya, dan ilmu yang kita dapatkan dari kitab dan duduk di depan guru, kemudian ilmu itu kita praktekkan. Seperti kamu sekarang ini duduk di depan Kiai Haji Khairullah Ramli, diceritakan tentang sejarah Nabi dengan kitab, sehingga akan timbul dalam hati kita mengenal Rasulullah, kemudian kita cinta dengan Rasulullah. Dengan kita cinta dengan Rasulullah, kita akan meniru dan mengikuti jejak langkah hidup beliau. Lah nanti akan timbul ilmu yang kedua yang namanya ilmu Wahabi, yang sering kita dengar namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu itu nanti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka ilmu yang datang tadi itu
akan muncul dalam diri kita yang namanya hal dorongan untuk beramal lagi. Ya, dibukakan ilmu, akan ada hal yang dorongan untuk kita beramal lagi. Kemudian kamu mengamalkan lagi dari yang lebih tinggi dari yang pertama, ya, dan kamu istiqomah dalam mengamalkan, maka akan diberi ilmu oleh Allah lain lagi. Ya, ilmu yang lain lagi. Nah, ilmu yang lain lagi nanti muncul dalam diri kamu. Kemudian akan muncul lagi hal yang mendorong kita untuk beramal. Kemudian kamu amalkan lagi itu ilmu, ya. Kemudian kamu istiqamah dalam ilmu tadi, kamu akan diberi ilmu Allah lagi. Begitu sampai tidak ada batasnya. Sampai di mana Allah takdirkan kita, di dalam kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi besar Muhammad SAW, orang yang paling berilmu di alam semesta ini, kalau disebutkan bahwa yang paling berilmu di alam semesta ini, ya, adalah para nabi dan para rasul. Ya, ilmunya manusia biasa macam kita ini, manusia biasa ini, kalau dikumpulkan semuanya, ya, semua manusia ilmunya dikumpulkan, dibandingkan dengan ilmunya wali Allah satu orang, maka ilmu kita manusia biasa ini seperti satu tetes, dan ilmu beliau lautan. Nah, ilmunya wali Allah semua ini kalau dikumpulkan, ya, dengan dibandingkan dengan ilmunya satu nabi, maka ilmunya para wali Allah itu adalah satu tetes. Ilmunya para nabi itu adalah lautan. Ilmunya para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000, kalau dan ditambah dengan ilmunya malaikat dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ya, itu kalau dibandingkan dengan ilmu Nabi Muhammad, itu seperti ilmunya satu tetes dan ilmu Nabi Muhammad lautan. Nah, tetapi walaupun begitu luar biasa ilmunya Rasulullah, ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Karena beliau selalu, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang besar. Dibukakan sama Allah ilmu-ilmu yang besar. Karena beliau meminta kepada Allah untuk tambahan ilmu, maka beliau setiap saat beristighfar kepada Allah minimal, ya, atau lebih daripada 70 kali setiap hari. Sehingga dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya ini setiap hari beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Wallahi inni, ya, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sumpah, saya ini demi Allah setiap hari meminta ampun sama Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lah, ulama mensyarahkan ini hadis. Kenapa Rasulullah beristighfar? Kenapa Rasulullah bertaubat? Padahal Rasulullah tidak punya dosa. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya, tidak punya dosa, maksum beliau. Maka beliau mengistighfari dan beliau mentobati makom yang baru saja beliau tinggalkan. Ya kan? Seperti saya katakan tadi, makom yang beliau baru tinggalkan itu karena beliau tersingkap ilmu baru. Dengan ilmu baru yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau amalkan. Maka setelah beliau amalkan, makomnya menaik. Beliau tinggalkan, dapat ilmu yang baru, maka dan itu detian waktunya.
kecepatan kenaikannya, imannya beliau, ilmunya beliau, amal beliau dan makam beliau itu berdetik-detik naik terus. Kalau kita kan turun kadang-kadang hampir habis sebetulnya. Ya, kalau maksiat kan tuh mau habis itu. Makamnya itu bukan makam ya Pak ini ya. Ilmu kita habis, iman kita habis karena maksiat dan dosa. Kalau beliau tidak pernah naik terus. Beliau mengistighfari, beliau mentobati makom yang baru beliau tinggalkan. Al-Habib Umar bin Hafid, guru kita, beliau mengatakan, kamu tahu makom yang baru Rasulullah itu tinggalkan, apabila makom itu dibagi-bagi manusia sejagat raya ini, yang jumlahnya 7 miliar ini, ya, kita dibagi-bagi sedikit-sedikit ini, semua 7 miliar semua jadi wali Allah. 7 miliar itu jadi wali Allah, dapat cipratan dikit-dikit saja ilmunya Rasulullah, makom yang baru tinggal, semua jadi wali Allah. Masya Allah. Tapi beliau mengistighfari itu, yang makom yang baru tinggalkan kalau dibagi-bagi jadi semua jadi wali Allah, beliau istighfar, dia nganggap bahwa ini sudah sebuah kesalahan beliau sebab. Maka disebutkan bahwa hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Hasanatul abror, amal solehnya orang-orang baik. Abror itu adalah orang-orang baik. Antum ini orang-orang baik ya. Antum kan tadi salat duha, waktu duha tadi, kemudian antum tadi kan salat jamaah 5 waktu, isya tadi jamaah, duhur tadi jamaah, asar tadi jamaah, subuh, maghrib berjamaah. Antum kan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu kan bagus kan? Karena orang baik, antum bagus. Antum lakukan. Itu namanya hasanatul abror, kebaikan, pahala yang kamu dapatkan dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi bagi muqarrabin, bagi muqarrabin, orang-orang wali-wali Allah yang dekat sama Allah, semua yang kita lakukan tadi itu, duha kita, qobliyah kita, ba'diyah kita, salat jamaah kita, itu maksiat bagi beliau, dosa itu. Kenapa? Kita salat duha betul, tapi hanya salat, hati kita tidak khusyuk dalam salat, hati kita tidak ada hudur di dalam salat. Kita hanya ngejar salat 5 waktu, tapi ketika kita salat 5 waktu, kemana tadi hati kita dalam salat? Ya, kemana ketika kita tadi menghayati ketika Fatihah kita, rukuk kita, sujud kita, dan lain sebagainya dari detail-detail itu. Ternyata yang kita lakukan hanya syakli, hanya dohir saja. Kita salat duha, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak duha. Kita qobliyah ba'diyah, alhamdulillah. Kita sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi isi dan kualitas dalam sholat kita, dalam 5 waktu kita, dalam duha kita, dalam qobliyah dan ba'diyah kita, itu maksiat bagi beliau-beliau ini. Karena antum kosong, kita kosong. Maka sayyatul hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Jadi kita mudah-mudahan bisa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca kitab ini untuk mengenal Rasulullah, agar kita terus lagi untuk mencintai Rasulullah, kemudian beritiba dengan Rasulullah, ya. Kemudian dengan itibak beliau tadi itu terus kita lakukan, kita akan ditingkatkan lagi. Nanti pada titik waktunya, ya, semakin kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberian yang agung tadi ini, kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang biasa. Itulah yang namanya ma'rifah, kenikmatan ma'rifah, kita mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah gimana? Allah, ya, Allah membuka dan mengizinkan diri kita untuk kita mengenalnya. Kapan kita akan bisa mengenal Allah? Ketika antum faham bahwa diri kita ini lemah, ketika antum faham bahwa diri kita ini banyak dosa, ketika kita faham bahwa diri kita ini adalah orang yang
ajzun, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada punya kekuatan, tidak bisa apa-apa, bodoh, tidak mengerti. Melihat dengan hakikat, tapi bukan melihat dengan mengaku tapi tidak sesungguhnya. Saat itulah Allah akan kenalkan bagaimana keagungannya, bagaimana kebesarannya, bagaimana ketinggiannya, bagaimana kemuliaannya, sehingga kita akan tunduk dengan Allah untuk menjadi hamba yang sejati, laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan kenikmatan, dengan merasa hajat dan butuh dengan Allah di setiap detik-detik kita, dan merasa diri kita lemah dan tidak punya daya di setiap detik-detik kita. Nah, saat itulah kita akan merasa nikmat yang luar biasa. Ya, selama kita belum tenggelam dengan keagungan Allah dan habis anggapan hakikat tentang kelemahan diri kita, maka kita belum bisa mengenal Allah. Ya. Tandanya apa? Tandanya apa? Salah satu tanda bahwa kita ini, ya, kita ini akan memasuki ke arah itu. Ya, tandanya kalau antum dicaci maki sama orang, antum dihina sama orang, antum digunjing sama orang, antum tidak marah, tapi antum merasa memang saya ini orang yang banyak dosa dan kesalahan, memang saya ini orang yang banyak kelup-kelup kalpan. Antum anggap caci makian itu sebagai nasihat bagi diri antum untuk bisa melihat diri kita ini yang kurang, yang ditinggalkan, kemudian terus maju. Ketika antum dipuji sama orang, antum tidak bergerak apa-apa hati antum. Dipuji, disanjung-sanjung, di ini, antum tidak bergerak hati kamu. Dan antum menganggap ini semuanya adalah karena guru saya. Kalau saya ini orang busuk, kalau saya ini orang yang kotor, bangkai. Kalau orang buka aib saya, semua orang akan mutah, ya, akan turash. Apa namanya mutah? Apa mutah? Memut apa? Keluar ya terus apa ya terus? Itagoya. Muntah. Orang akan muntah. Orang akan muntah kalau lihat dibukakan aib saya. Nah, kalau kita sudah memasuki tahap antum dicaci maki orang, dihina sama orang, antum dipuji sama orang, sama saja sudah hampir mau masuk ke arah itu. Tahu hakikat bahwa diri kita adalah orang yang lemah, tahu hakikat diri kita tidak mengerti, tidak faham, bodoh, Allah yang maha agung, Allah yang tinggi. Kita akan ke arah itu. Mudah-mudahan Allah rasakan kita seperti itu sebelum kita meninggal dunia. Kemudian yang terakhir saya akan sampaikan, pintunya adalah mengenal Rasulullah. Pintu semuanya tadi adalah kita mengenal Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, kita ittiba dengan Rasulullah, ya. Karena beliau yang nanti akan mengangkat kita. Beliau adalah tabib, ya. Beliau adalah dokter, ya, dokter untuk menyembuhkan semua penyakit-penyakit diri kita. Maka sebentar lagi kita akan masuki bulan Maulid. Kita akan terus mengenal beliau, ya, perbanyak salawat kepada beliau, perbanyak ittiba dengan beliau. Maka jangan sampai kita tidur kecuali dengan sunnah, kita makan kecuali dengan sunnah, ya, kita masuk rumah, kita keluar rumah, kita pakai pakaian, kita lepas pakaian, kita dalam hidup ini kita selalu dengan sunnah Nabi SAW, ya, dengan rasa cinta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat kepada beliau, ya. Jadi kalau salawat itu, ya, salawat kepada Rasulullah itu kunci untuk membuka rahmatnya Allah. Maka Habib Ali tadi saya sebutkan di dalam awal saya ceramah tadi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, kunci pembuka rahmatnya Allah, salawat itu. Jadi kalau antum doa walaupun di depan multazam, depan Ka'bah di multazam, tempat mustajabah, tapi antum tidak membaca salawat, maka doa antum tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibarat di depannya
ada gudang berlian dan gudang anugerah ilahiyah, antum tidak bawa kunci, ketutup, tidak bisa masuk, antum tidak bisa mengambil. Salawat Rasulullah itu adalah miftah semuanya, kunci semuanya. Maka antum harus punya amalan salawat. Setiap hari harus banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci untuk membuka rahmatnya Allah. Ya. Jadi orang yang salawat kepada Rasulullah mesti zikir kepada Allah, dan otomatis dia juga akan menyebut nama Rasulullah. Karena kalau orang bersalawat, kita baca apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Ini nyebut Allah kan? Berarti orang yang salawat pasti dia berzikir. Nah, kemudian orang yang bersalawat kepada Rasulullah, janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Hadis Muslim. Siapa yang salawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Allah salawat kepada orang itu 10 kali. Dan salawat dari Allah itu artinya ar-rahmah makrunatin bitabjil. Rahmatnya Allah yang ditambahi atau dibarengi dengan kemuliaan. Jadi kita dapat rahmat, kita akan dapat kemuliaan. Dan antum tahu rahmat itu apa? Rahmat dari Allah itu apa? Semua pemberian Allah itu rahmat. Antum hidup itu dengan rahmat Allah. Kita makan dengan rahmatnya Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita punya istri, kita punya anak, kita makan, kita minum, hujan, selamat, bahagia, sehat. Semua pemberian Allah adalah rahmatnya Allah. Mati dengan husnul khatimah, rahmat Allah. Bebas dari siksa kubur, di mahsyar, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Bebas api neraka dengan rahmatnya Allah. Walhasil semua anugerah Allah, ghaibiyah wa dhahiriyah, batiniyah wa dhahiriyah, duniawiyah wa ukhrawiyah, itu bagian dari rahmatnya Allah. Jadi kalau antum kepingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin, dunia dan akhirat, salawat dengan Rasulullah. Ya, salawat dengan Rasulullah. Nanti di situ akan dapat kunci, ya, dapat kunci. Nanti mudah-mudahan antum banyak salawat, betul. Orang sudah mendengarkan ucapan saya tentang fadilahnya salat yang begitu besar, belum tentu nanti antum pulang banyak salawat. Maka pada hari ini harus minta sama Allah supaya antum dipilih orang yang banyak salawat dengan Rasulullah. Dipilih, ya, karena itu pilihan dari Allah, bukan karena antum tahu. Antum tahu sekarang ini, antum tahu bahwa salawat itu begitu besarnya, hebatnya itu begitu. Tapi kalau antum tidak dipilih sama Allah, tidak bisa kan salawat itu, ya. Dan jangan dianggap ya orang yang tidak salawat kepada Rasulullah itu, ya, orang itu mungkin memang tidak suka salawat. Bukan. Kenapa? Karena Allah tidak tahu, tidak mau mulutnya orang itu menyebut nama Rasulullah. Allah tidak suka orang itu menyebut nama Rasulullah. Maka dia tidak diberi oleh Allah taufik, tidak terpilih orang itu baca salawat. Kamu tidak banyak berzikir sama Allah, banyak, ya, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tidak banyak istighfar. Jangan dianggap kamu ini lalai. Tidak, memang Allah tidak suka kamu disebut sama nama oleh lisan kita, karena banyaknya dosa kita. Jadi maka kita meminta sama Allah, kita beristighfar, kita meminta sama Allah supaya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Ya Allah, pilih ya Allah untuk saya ini punya lisan yang buruk busuk ini, bisa banyak baca salawat kepada Rasulullah ini, ya, banyak salawat kepada Rasulullah. Kalau kita Rasulullah tidak butuh dengan salawat kita. Manusia sejagat raya ini dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir suruh baca salawat Rasul tidak butuh. Kenapa? Karena Allah sudah bersalawat kepada Rasulullah. Kalau Allah sudah bersalawat dengan Rasulullah, apa butuhnya makhluk ini bersalawat? Apa manfaatnya makhluk ini bersalawat dengan Rasulullah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagi beliau tidak ada. Karena Allah Rabbul Alamin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, yusalluna 'ala nabi, pakai fi'il mudhari'.
Berarti yufidul istimrar, terus menerus salawat dengan Rasulullah. Allah terus menerus, malaikat-malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia terus menerus salawat dengan Rasulullah. Maka kita salawat kita pada ada gunanya kita. Rasulullah tidak perlu itu. Justru kitalah yang memerlukan untuk bersalawat. Tapi siapa yang bisa baca salawat? Dia yang dipilih oleh Allah untuk dia bersalawat. Lesannya dipilih, orang itu dipilih untuk bisa salawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih, ya, untuk menjaga salawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ kunci untuk membuka semua hal-hal kebaikan, semua anugerah dari Allah. Jadi kalau antum punya hajat apa saja, salawat kuncinya pasti akan datang, 100% pasti datang. Karena rahmat Allah dari situ, karena rahmat Allah dibuka dari situ, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu para jamaah yang mulia. Banyak cerita-cerita tentang ini ya. Banyak cerita-cerita tentang ini. Banyak sekali. Imam Jazuli yang membuat Dalailul Khairat itu, membuat salawat itu. Salawat Dalailul Khairat yang 7 hari, 1 hari ini ya. Itu kenapa beliau membuat salawat harian itu? Beliau ulama besar, bawa dengan santri-santrinya jalan satu tempat di padang pasir, ada satu perkampungan, mampir, haus, bekal sudah habis. Di situ ada sumur, tapi sumurnya dalam sekali. Sumur di Arab kan dalam sekali. Kemudian tidak ada timba, tidak ada namanya timba, dan juga tidak ada tali yang ngambil itu. Ngambil lu tidak bisa. Bagaimana ya? Ada airnya dalam sekali, tapi tidak ada tali, tidak ada timba. Tahu-tahu ada anak kecil pengembala kambing, bawa kambing-kambingnya mampir ke sumur itu, mau ngasih minum sama kambingnya. Kemudian anak ini, Pak, sudah minum Pak? Belum. Gimana bisa minum? Airnya ada di dalam. Loh, tidak bisa ngambil Pak? Tidak bisa dong, gimana caranya? Nah, caranya begini Pak, dilihat sama anak gitu, dia gerakkan bibirnya, tahu-tahu airnya naik sampai di mulut air ini. Maka diambil airnya, dikasih sama kambing-kambingnya dan bapaknya ini, Pak ambil Pak, ambil, minum semua, minum. Sudah semua selesai, turun lagi anak. Bapak ini sakti betul ini anak ini. Luar biasa, saya ulama tidak bisa kayak gini. Terus tanya sama ini anak, nak, gimana caranya kau bisa naikkan air tadi? Dengan salawat. Dengan salawat. Jadi semua orang kampung sini sudah tahu semuanya. Jadi orang kampung sini kalau mau ngambil air dengan salawat saja. Salawat, nice. Kok bisa? Ya kami tiap hari memang beribu-ribu salawat dengan Rasulullah, sehingga salawat itu sudah punya kekuatan, yakin dalam diri kami sudah pasti kabul hajat. Maka dari situlah Imam Jazuli, saya harus bikin salawat setiap hari itu. Akhirnya beliau bikin Dalailul Khairat itu. Terakhir ada satu cerita lagi. Ada satu orang, ceritanya ini ya. Ini orang kaya raya, dia dagang ya. Ketika dia dagang, subhanallah, ada masalah apa, bangkrut dia, habis dia niat untuk dagang lagi, akhirnya dia ketemu sama satu kawannya ya. Kawannya tuh kaya raya. Dia bilang sama kawannya, boleh enggak saya hutang sama kamu kan tahu saya ini ahli dagang, saya hutang 1 tahun, nanti saya akan bayar maksimal, syukur-syukur sebelum dari itu. Berapa kamu mau hutang? 1000 dinar ya, 1000 dinar. Boleh dikasih lah 1000 dinar, 4000 dinar 4000 dinar itu 18 kilo emas. Karena 1 dinar 4,5 gram emas murni dalam hitungan syariatnya. 4,5 gram kali 4.000 berapa?
18 kilo. 1 tahun kamu kembalikan, dan perjanjian. Kalau pada waktu sudah 1 tahun kamu tidak mengembalikan, maka saya akan mengangkat perkara ini ke wali, ke hakim, dan kamu resikonya akan dipenjara sampai kamu bisa mengembalikan uang itu. Siap? Siap. Bikin perjanjian, kasih itu uang, bawa orang itu uang 18 kilo. Dia dagang, berapa bulan habis uangnya. Pada waktunya harus mengembalikan, tidak bisa mengembalikan. Didatangi, sudah ini sudah pada waktunya, kamu tidak bisa mengembalikan. Saya kasih waktu 3 hari lagi, tidak bisa mengembalikan. Bawalah ke hakim. Begitu bawa ke hakim, orang ini nyatakan bahwa di sini harus dipenjara. Maka orang ini dipenjara. Putus, kamu harus penjara sampai kamu bisa mengembalikan. Wah, saya tidak ngerti seperti ini, Pak Hakim. Saya pikir saya masih dikasih kesempatan dulu. Paling tidaklah saya pulang dulu loh. Bisa pamitan sama anak, bisa istri, bawa pakaian. Tidak bisa. Kamu sudah menyatakan di sini bahwa kalau kamu tidak bisa membayar, kamu harus dipenjara. Minta aja 1 hari, Pak. Saya pulang dulu ke rumah, saya pamitan dengan anak istri, saya bawa pakaian, saya masuk penjara, tidak apa-apa. Tidak bisa. Apa jaminannya kalau kamu bisa balik lagi nanti? Kalau kamu pergi sana terus tidak balik lagi gimana? Kita mesti harus cari-cari kamu. Bingung orang ini, jaminannya apa? Akhirnya dia bilang, jaminannya Rasulullah, jaminannya Nabi Muhammad SAW. Maksud kamu apa? Jamin Nabi Muhammad. Ya tidak mungkin saya bohong. Kalau saya sudah membawa Rasulullah itu tidak mungkin. Masa saya jadi pentaruhan saya Rasulullah kemudian saya bohong, kan tidak mungkin, Pak. Oh iya, saya yakin berarti kalau kamu sudah membawa nama Rasulullah, mesti kamu akan jujur. Ya sudah. Saya pasti jujur. Besok saya balik, Pak. Saya hanya pulang pamitan anak istri, bawa pakaian, besok saya balik. Pulang dia. Diizinin ya. Pulang sampai rumah nangis disampaikan istri. Wah, ya Allah, gimana kita? Saya di penjara, kapan saya akan bisa keluar dari penjara? Ya tidak tahu kapan kita bisa kembalikan, tidak mungkin bisa kembalikan kita nih. Besar ini kita punya utang ini. Istrinya tanya, Pak, kamu tadi kok bisa kembali ke sini dengan apa? Saya bilang sama bapak itu, Pak Hakim itu, saya jaminkan Rasulullah, saya akan balik. Oh, dengan Rasulullah kamu bisa selesai. Alhamdulillah bisa selesai. Maka juga malam hari ini kita teriak-teriak nyebut nama Rasulullah, kita tawasul dengan Rasulullah, kita perbanyak salat dengan Rasulullah, insya Allah kita akan diselesaikan juga sama Allah Ta'ala. Sebagaimana kamu dengan tadi bisa selesai, ini juga bisa selesai. Terus gimana istri? Ya sudah, nanti habis sholat isya kita duduk, kamu dengan saya nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, kita teriak-teriak sebut nama Nabi Muhammad, kita perbanyak sholat dengan Nabi Muhammad, dan kita banyak taubat untuk ditolong sama Allah melalui Rasulullah SAW. Pasti ditolong sama Rasul, yakin saya, kata istrinya. Bismillah, habis sholat isya sholawat, teriak ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Ghithna ya Rasulullah. Terus beribu-ribu, dah bisa dihitung, beribu-ribu, dan dia dari hati yang paling dalam. Tidak ada yang bisa menolong kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui ibadah Nabi SAW. Dan antum tahu Nabi Muhammad itu sayang dengan kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu, kata ini aula itu dalam kalimat itu Habib Umar mentafsirkan an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian kepada orang-orang beriman, melebihi orang beriman perhatian dan sayang dan cinta pada dirinya sendiri. Antum sayang kan dengan diri antum? Buktinya antum sayang dengan diri antum apa nih? Kalau lihat foto banyak, mesti yang antum lihat wajah antum dulu. Mana saya ada enggak kan? Iya enggak?
Kamu tidak lihat siapa, bapakmu pun juga anda, anakmu tidak nomor 2, saya ada enggak? Oh itu anak ya. Baru setelah itu lihat nomor 2, siapa? Anakmu, istrimu atau siapa? Kamu sayang dengan diri kamu karena itu. Tapi Rasulullah lebih sayang daripada diri kita, melebihi daripada kita sayang pada diri kita. Allah yang ngasih syahadat itu. An-Nabiyyu Rasulullah sayang dengan itu. Maka Rasulullah diteriak ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Sampai ribu-ribu dan dia histeris, nangis. Pada titik tertentu di tengah-tengah malam, orang ini tertidur, mimpi berdilihat Rasulullah. Datang betul Rasulullah, datang betul. Ya fulan, kamu nyebut-nyebut namaku dan kamu minta tolong dengan aku. Besok pagi kata Rasulullah, kamu bangun, datang ke raja kamu, bilang bahwa saya Nabi Muhammad kirim salam sama rajamu, kirim salam sama dia. Nomor 2, Nabi Muhammad memerintahkan kepada rajamu untuk membayar hutangmu 4.000, minta sama dia, kasih tahu Nabi Muhammad memerintahkan kamu bayar hutang 4.000, kirim salam sama saya dari saya. Nanti kata Nabi Muhammad, rajamu akan tanya kepada kamu, apa buktinya kalau kamu melihat Nabi Muhammad? Kasih tahu sama dia, dia setiap hari itu salawat dengan saya 1000 kali. Sudah lama dia salawat dengan saya terima salawatnya. Kasih tahu sama dia, saya terima salawatnya. 2 hari yang lalu dia kurang membaca dari 1000 itu karena dia tertidur, tapi katakan sama dia, saya tetap terima 1000 juga sama dia walaupun kurang. Kasih tahu gitu aja. Bangun orang itu, subuh bangun dia, mimpi temu Rasulullah. Alhamdulillah, ini benar nih saya datangi Rasulullah. Terus akhirnya dia salat subuh, berangkat nemui rajanya, berangkat semangat ya, semangat. Masuk pintu gerbang, bilang sama tentara yang menjaga, saya ada pesan penting, harus saya ketemu sama rajanya, ada pesan penting betul, hanya sebentar saja saya. Boleh, hanya diperbolehkan ketemu raja. Setelah menghadap raja, ada apa? Raja, saya datang ke sini untuk menyampaikan salamnya Nabi Muhammad untuk antum. Kaget. Kamu ngomong apa? Nyampaikan salam Nabi Muhammad. Iya, tadi malam saya mimpi berjumpa Rasulullah, beliau menyampaikan salam untuk kamu. Terus buktinya apa kalau kamu mimpi? Buktinya apa kalau kamu itu mimpi bertemu Rasulullah dengan salam? Rasulullah juga bilang antum mesti akan tanya seperti itu. Buktinya kata beliau, antum itu setiap hari salawat dengan beliau 1000 kali, sudah lama. Dan alhamdulillah beliau bilang salawat antum 1000 kali diterima Rasulullah. 2 hari yang lalu antum ketiduran dan kurang membaca salawat, dari 1000 itu Rasulullah bilang diterima juga dan dianggap 1000. Nangis rajanya, nangis dia, nangis guguk orang, histeris rajanya tuh. Akhirnya dipeluk orang ini, benar kamu, benar kamu itu mimpi Rasulullah, benar. Karena apa? Tidak ada yang tahu amalan saya baca salawat setiap hari 1000 itu kecuali Allah, saya dan Rasulullah. Istri saya aja tidak tahu, apalagi orang lain. Kok kamu bisa tahu? Berarti Nabi Muhammad betul yang nemui kamu ini. Ya memang betul, saya mimpi Rasulullah. Iya betul, saya yakin juga. Nah, dan Rasulullah juga ngasih tahu bahwa kamu 2 hari yang lalu, betul 2 hari yang lalu saya ketiduran, benar itu. Ya sudah, ada pesan lama lagi. Ya pesan yang terakhir, antum suruh bayar hutang saya. Rasulullah bilang perintah dari Rasulullah untuk membayar hutang kamu. Oh ya, berapa kamu hutang? 4.000 dinar. Baik, ada. Masuk rumah, ini 4.000 dinar, perintah Rasulullah, saya bayar kamu. Yang ini 4.000 dinar lagi hadiah dari saya untuk kamu, karena kamu menggembirakan hati saya.
kabar gembira bahwa salawat saya sudah diterima. Sudah pulang. Wah, pulang orang itu. Bener, selesai. Kasihkan sama istrinya 4.000 dinar, bawa ini dari Rasulullah. Yang 4.000 dinar saya kembali ke hakim. Saya akan bayar. Saya bayar. Datang dia, semangat dia. Ya, semangat. Di depan pintu hakimnya datang, dipeluk orang ini. Nangis. Kenapa Pak Hakim meluk saya? Tadi malam saya mimpi Rasulullah suruh bayar utang kamu. Gara-gara kamu ini saya bisa mimpi Rasulullah suruh bayar, ini uang 4.000 dinar untuk kamu aja. Bayar itu utang. Wah, terima kasih. Orangnya datang yang ke orang kaya tadi. Meluk juga. Kenapa? Saya diminta ke Rasulullah untuk mengesahkan utang kamu. Jadi sudah tidak usah sah, utangnya sah saja. Terus kamu pulang membawa apa? 8.000 dinar, yang di rumah 4.000 dinar, 12.000 dinar dia pulang. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita belajar sholawat ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah. Ya Habibana Nabi Syairillah